Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak Kak Irbab. Kali ini Kak Irbab akan membahas tentang getaran harmonik sederhana ya. Jadi nanti banyak hal yang akan kita bahas, makanya tonton videonya sampai habis. Oke adik-adik, jadi pada bab getaran harmonik sederhana ini yang akan kita bahas itu ada dua hal, yaitu pegas dengan bandul. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang gaya pemulih. Apa sih gaya pemulih? Gaya pemulih itu adalah gaya yang menyebabkan sebuah bandul atau sebuah pegas itu selalu bergerak ke arah posisi setimbang. Maksudnya gimana Kak? Jadi gini ya, misal ada bandul ya, kamu tarik ke bawah melewati titik setimbangnya, maka gaya pemulihnya akan mengarah ke atas karena titik setimbangnya di atasnya. Tapi kalau seandainya kamu tekan pegas itu ke atas, maka gaya pemulihnya akan berarah ke bawah karena titik setimbangnya ada di bawahnya. Intinya gaya pemulih itu selalu menuju titik setimbang dari pegas. Nah, kalau di bandul berarti kalau seandainya bandulnya kamu ayunkan ke arah kanan, otomatis gaya pemulihnya akan ke arah bawah sini, ke kiri ya. Karena titik setimbangnya di sebelah kiri. Kalau kamu ayunkan, kalau ini mengayun ke kiri, otomatis gaya pemulihnya akan mengarahkan bandul itu ke titik setimbangnya yang berada di kanannya. Makanya rumusnya itu ada negatifnya. Untuk pegas kita mengingat kembali tentang hukum Hooke ya. Ini mungkin sudah dipelajari di bab elastisitas ya. Dimana rumus hukum Hooke itu adalah Fp sama dengan min K delta X, dimana K di sini adalah konstanta pegas. Jadi setiap pegas memiliki konstanta yang berbeda-beda ya. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Jadi semakin kamu tekan pegasnya, maka gaya pemulihnya semakin besar. Atau kamu renggangkan semakin panjang, maka gaya pemulihnya pun semakin panjang karena perubahan panjangnya semakin membesar. Nah, terus massa di sini adalah massa si bandul. Oke, gitu ya. Oke, lanjut ke bagian yang kedua. Kakak akan membahas tentang periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi antara pegas dan bandul ya. Nah, di sini sudah kakak tuliskan rumusnya. Rumusnya seperti ini. Nah, nanti kakak di sini kakak akan kasih clue biar kalian itu mudah menghafalnya. Nah, untuk periode pada pegas, cara menghafalinya adalah tamak. Apa? Tamak ya. T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, kalau frekuensinya gimana Kak? Ya tinggal dibalik. Karena kita tahu bahwa periode dan frekuensi itu tinggal dibalik. Periode sama dengan 1/F. F sama dengan 1 periode. Makanya tinggal dibalik aja. Yang tadinya di posisi atas jadi bawah. 2pi yang tadinya di atas di periode jadi di bawah. Akar tadinya di periode K-nya di bawah, sekarang di atas, K per M, gitu aja ya. Jadi yang kamu hafalkan cukup periodenya aja. Nanti kalaupun kamu nggak tahu frekuensinya berapa, tinggal frekuensi sama dengan 1 periode, 1 per T, gitu. Nah, untuk bandul, cara ngafalinya gimana kira-kira? Nah, kalau kakak, cara ngafalinya adalah tolong. Apa? Tolong ya. T sama dengan 2pi akar L per G, gitu ya, tolong. Nah, kalau frekuensi gimana? Nah, sebenarnya frekuensi ada nih hafalannya. Kira-kira pantasnya di kata-katain apa nih? Frekuensi itu kalau kakak ya bilangnya pegel. Nah, pegel. F sama dengan G per L. Ataupun kamu kalau nggak dihafalin F-nya cukup periodenya aja ya. Jadi kalau kakak dulunya kalau ngafal periodenya aja. Nanti frekuensinya tinggal dibalik. Nah, ini sudah kakak keterangannya. Di sini itu massa yang digantungkan. Misal ini ya, ini massa bandulnya. K itu konstanta pegasnya di sini ya. Nah, di sini L itu adalah panjang tali bandul. G adalah gravitasi bumi. Oke, itu aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya tentang persamaan simpangan kecepatan dan percepatan GHS. GHS itu getaran harmonik sederhana ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang persamaan simpangan. Apa sih simpangan itu? Ya, simpangan itu adalah
benda ketika melewati titik setimbang. Berarti dia menyimpang ya, menyimpang dari mana? Dari titik setimbang. Nah, persamaannya Y itu adalah A sin theta atau biasanya dikatakan ya sinta. Nah, ya sinta. Y sama dengan A sin theta. Atau bisa diganti tetanya itu omega dikalikan dengan T ya. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, di sini catatan pentingnya Y itu, simpangan itu bisa berharga maksimum ketika nilainya sama dengan A atau amplitudo ya. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Nah, ini ada catatannya ya. Y max sama dengan A. Nah, Y max sama dengan A itu ketika berarti sin tetanya harganya berapa? 1. Nah, sudutnya berarti berapa? Misal 90 derajat. Itu adalah simpangan maksimum. Nah, selanjutnya tentang persamaan kecepatan GHS ya. Persamaan kecepatannya itu adalah turunan pertama dari persamaan simpangan ya. Kalau diturunkan itu akan menjadi persamaan seperti ini. Omeganya ke depan ya. Omega kali A, sinnya jadi cos. Cos theta atau cos omega T. Nah, nanti kalau seandainya ada soal yang menghubungkan antara kecepatan dan simpangan itu pasti berbanding terbalik. Jadi kalau seandainya kecepatannya lagi maksimum itu simpangannya jadi lagi minimum karena ini fungsinya cos. Sin sama cos kan berbanding terbalik. Ketika sinnya maksimum justru cosnya minimum ya. Jadi biasanya ada hubungannya ya keadaannya. Jadi ketika Y-nya maksimum, kecepatannya minimum. Kalau kecepatannya minimum, Y-nya maksimum. Nah, kalau kecepatan maksimum itu terjadi ketika omega dikalikan dengan A. Artinya cos omega T-nya harganya 1. Cos theta yang harganya 1 sudut berapa? Misal sudut 0 derajat. Jadi kecepatan maksimum itu terjadi ketika nggak ada simpangan. Artinya bendanya pas di titik setimbang. Kalau kamu bayangkan bandul gitu ya. Bandul. Nah, kecepatan tertingginya itu pas di tengah-tengah. Gitu ya. Tapi dia justru Y-nya nggak ada ya. Y-nya itu minimum. Karena nggak menyimpang pas di titik setimbang itu. Tapi kecepatannya lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, selanjutnya tentang persamaan percepatan. Percepatan itu turunan selanjutnya dari turunan pertama dari V dan turunan kedua dari Y, simpangan. Gimana cara menurunkannya? Ya udah sama kayak tadi, omeganya taruh depan lagi karena di sini sudah ada omega, maka jadinya omega kuadrat kali A cos. Kalau diturunkan jadi min sin, makanya ada minnya di sini ya. Omega kuadrat, jadi persamaannya omega kuadrat min omega kuadrat kali A sin omega T. Dan catatan pentingnya adalah percepatan maksimum itu terjadi ketika omega kuadrat kali A atau sin omega T-nya harganya 1, sama kayak simpangan, cuman ini negatif gitu. Nah, ini ada catatan lagi bahwa biasanya kita disuruh mencari frekuensi dan periode di persamaan ini. Tinggal pakai omega. Omega itu bisa diganti 2πf, bisa juga diganti 2pi periode gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang D ya, yaitu sudut fase, fase dan beda fase. Oke, yang pertama tentang sudut fase. Apa sih sudut fase itu? Sudut fase bisa dikatakan adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Jadi benda yang bergetar itu memiliki sudut yang namanya sudut fase. Nah, ini rumusnya adalah theta sama dengan omega dikalikan T. Nah, tadi kan sudah kita menjumpai persamaan simpangan ya, Y sama dengan A sin theta. Nah, theta itu adalah sudut fase, di mana bisa dikatakan omega dikalikan dengan T. Atau omeganya kita ganti ya dengan 2pi per periode. Atau kita kurungin T sama T. T besar sama T kecil. T ini waktu, ini periode ya. Itu adalah sudut fase. Nah, selanjutnya fase. Fase itu apa? Fase itu adalah besaran yang berhubungan dengan simpangan dan arah getaran. Itu namanya fase. Dia tidak memiliki satuan ya. Fase simbolnya ini, dimana fase adalah theta dibagi dengan 2pi atau sudut fase dibagi 2pi, atau bisa dikatakan ini kalau dibagi 2pi jadinya fase. Nah, ini fasenya ya. Rumusnya T per periode. Jadi kalau seandainya di dalam soal ada kayak gini, sebuah benda bergetar dengan fase 1/8. Berapakah sudut fasenya? Ya udah, 2pi dikali 1/8. Jadinya berapa? 1/4 pi. Nanti pi-nya itu kamu ganti dengan 180 derajat. 180 derajat dibagi 4 berapa? 45. Nah, kamu nanti tahu sudutnya berapa? 45 derajat. Gitu ya.
fase digunakan ya. Nah, selanjutnya tentang beda fase ya, berarti fase yang berbeda, maksudnya selisih fasenya ya antara dua buah titik. Nah, di sini rumusnya beda fase adalah delta T per periode. Jadi delta T itu adalah selang waktu antara titik satu dengan titik yang lainnya gitu ya, dibagi periode. Nah, dikatakan dua titik ini sefase ketika hasilnya adalah bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, dikatakan berlawanan fase ketika beda fasenya itu ketemunya pecahan setengah, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Kalau bisa dirumuskan beda fase itu, kalau yang berlawanan fase itu n plus setengah gitu. Oke, ini pembahasan yang terakhir di bab getaran harmonik sederhana, yaitu tentang energi getaran harmonik sederhana ya. Perlu kita tahu bahwa energi dibagi menjadi berapa? Ya, ada 3 ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, dan energi mekanik ya. Nah, yang pertama itu energi potensial pada getaran harmonik, bukan MGH ya, tapi setengah KY kuadrat. Di mana K di sini adalah konstanta pegas dan Y di sini adalah simpangan getaran ya. Tadi kan sudah belajar tentang simpangan getaran ya, yang rumusnya Y sama dengan A sin theta atau ya sin theta. Nah, yang selanjutnya tentang energi kinetik. Nah, rumus energi kinetik apa? Setengah K A kuadrat min Y kuadrat, di mana A di sini amplitudo, Y yang tadi simpangan. Nah, rumus dari sini kita dapatkan rumus baru. Rumus baru apa? Untuk mencari kecepatan getaran harmonik. Di mana, Kak? Oke, kita ke bawah ini. EK rumusnya apa? Setengah MV kuadrat. Ininya tulis lagi setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Setengahnya kita coret, tinggallah MV kuadrat sama dengan K A kuadrat min Y kuadrat. M-nya kita taruh di sebelah kanan, jadi di bawah ya. V kuadrat sama dengan K per M dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Jadi V sama dengan akar K per M A kuadrat min Y kuadrat. Perlu diketahui bahwa K per M itu sebenarnya adalah omega kuadrat. Maka bisa kita keluarkan omeganya. Jadi V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Kok bisa K per M jadi omega? Kamu buka lagi di frekuensi pada pegas yang tadi ya, yang awal. Nah, selanjutnya energi mekanik. Energi mekanik, apa itu energi mekanik? Penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Ya udah, kita jumlahkan aja EP plus EK. EP tadi apa? Setengah K Y kuadrat ditambah setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Maka setengah K-nya kita keluar ini, Y kuadrat plus A kuadrat min Y kuadrat ini habis, tinggallah A kuadrat. Maka rumus energi mekanik atau energi total pada getaran harmonik itu adalah setengah K A kuadrat. Sampai di sini dulu ya video tentang getaran harmonik sederhana. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, jangan lupa like and subscribe video ini ya, supaya nanti channelnya dapat berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.